Halo, Zoom-nya premium ya? Iya, Apa, Ustaz. apa mati-mati? Premium ya? Inayah? Iya, Ustaz premium. Iya, iya udah. Kalau enggak, pakai punya saya juga nggak apa-apa. Saya udah bisa ini kok. Udah saya atur-atur. Sudah saya atur-atur dari akun yang aturnya ternyata. Ya ini, kita lanjut ya. Jadi Anda membuat kelompok ya. Nah, sekarang kita bicara tentang toharoh ini. Yang pertama ini tentang toharoh nih, komponen toharoh. Ya. Toharoh di sini nanti ada ini pengertian toharoh, ada macam-macam air, ya. Ada apa namanya wudhu, tayamum, mandi dan memandikan jenazah di sini. Mandi dan memandikan jenazah. Nanti Anda akan berikan saya berikan sesuatu yang mungkin aneh-aneh aja gitu kan. Yang aneh itu maksudnya yang jarang di apa namanya jarang gitu kan. Jarang jarang diajarkan. Iya. Ya, ini yang salah ya. Ini semuanya benar di sini. Yang salah itu di sini nih. Di sini ini yang membuat rupanya mungkin sama-sama mengcopy paste ini ya dari apa namanya copy paste. Nah, di sini yang salahnya referensi mungkin bisa yang pakai Anda itu yang kemarin saya kirim ya buka bisa juga dipakai yang punya Rasul Qardawi itu yang terjemahan ya itu bisa ada ya ini ibadah dalam Islam ya. Ini di download juga bisa bukunya kan. Nah, ini yang salah di sini nih. Yang salah itu di rincian ya. Di rincian itu belum saya lagi apa namanya. Ini karena seperti kemarin saya ngomong kepada Anda, saya terus terang baru mempelajari hadis baru mempelajari apa namanya? Baru mengajar maksudnya ya, baru mengajar fikih tahun ini. Dari sejak tahun kapan tahu belum pernah ngajar fikih. Nah, ini rincian kegiatan belajar ya. Ini isinya bukan mustolah hadis dan definisi sunnah, asar, hadis. Nah, ini salah ini. Ya. Ini nanti akan saya sesuaikan dengan yang ada di atas. Yang akan sesuaikan yang ada di atas di sini, ya. Mampu menghasilkan analisis toharoh sesuai syariah. Nah, jadi yang rincian kegiatan belajar ini dihapus saja, ya, dihapus saja. Ini kan karena apa? Karena di sini isinya adalah mustolah hadis, ya. Saya menemukan apa namanya ini mustolah hadis, nah, kayak itu saya belum sempat untuk merevisi. Yang ini dihapus saja dulu, ya. Mustolah hadis di sini mustolah hadis, kehujahan hadis dan fungsinya. Nah, ini hadis semua, ini mustolah hadis semua isinya, ya. Terus apa namanya? Yang sisanya sudah benar, ya. Ya, sudah benar sisanya. Ini semuanya sini hadis nih kan. Rijal, nizal hadis nih. Ini semuanya hadis, ya. Jadi yang rinciannya aja yang salah itu kan. Nah, rinciannya nanti bisa saya sesuaikan dengan yang ada di atas ya. Jadi yang saya kirim di sini isinya mustalah hadis yang di rinciannya, tetapi yang di atasnya sudah benar, ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang mustalah, tentang apa namanya toharoh ya. Nah, toharoh di sini bahasanya adalah apa namanya. Nah, sebenarnya ini Anda ini yang ini mana tadi? Mana isinya? Mana?
Nah, ini toharoh dan tata cara bertoharoh. Cara bertoharoh. Di sini pengertian toharoh itu apa? Ya, apa yang dimaksud dengan toharoh? Ya, yang dimaksud dengan toharoh itu apa? Nah, itu yang mungkin bagi Anda, seperti saya katakan di minggu kemarin ya, bahwa ini fikih ini merupakan prosedur eh, prosedur tata cara beribadah ya, tata cara beribadah. Nah, kita di sini termasuknya mengikuti apa namanya madhab ya, madhabnya Imam Syafi'i ya, madhabnya Imam Syafi'i yang ada di situ kita mengikuti madhab Imam Syafi'i. Nah, maka itu ya kan toharoh yang harus kita ikutin juga harus mengikuti Imam Syafi'i. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh misalnya kita pindah-pindah ke sana kemari? Ya. Misalnya sesuatu yang membatalkan wudhu, ikutnya kepada imam yang lain. Nah, oleh karena itu, Anda perlu pengertian juga di sini. Ini ada kasus-kasus misalnya, ya mungkin orang tidak tahu atau memang gurunya tidak mengajarkan. Salah satunya adalah ketika ini saya sedikit nanti dijelaskan lagi sama apa nama sama materinya ya. Jadi ada misalnya sesuatu yang membatalkan wudhu, ya sesuatu yang membatalkan wudhu itu Anda mengikuti Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Tetapi ketika apa namanya mengikuti Imam Syafi'i itu ketika tawaf tidak bisa, ya ketika tawaf tidak bisa karena di sana mesti bersenggolan dengan laki perempuan, ya. Maka wudhu Anda harus mengikuti Imam Hanafi, ya. Jadi wudhunya harus mengikuti Imam Hanafi. Karena apa? Pembatalan wudhunya Anda ikut Imam Hanafi. Maka wudhunya salah satunya kepalanya harus diusap semua. Nah, itu loh. Itu hal-hal seperti itu kadang tidak dimiliki oleh seorang muslim karena ketika ada sesuatu yang harus berpindah ya, berpindah madhab karena ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Contohnya ketika tawaf tadi ya. Ketika tawaf itu kan laki perempuan kan mepet semuanya kan. Nah, sudah pernah tawaf belum? Ah, ada yang sudah pernah tawaf belum? Hanya di manasik haji doang tadi. Oh, di manasik aja kan? Iya, di manasik aja. Makanya tawafnya di Ka'bah gitu loh. Nah, oke. Sekarang kita lihat apa namanya karena Anda belum ini. Saya pikir sudah saya siapkan ya. Sudah disiapkan maksudnya oleh Anda. Jadi di sini kita akan lihat buku nih. Saya akan lihat buku saja. Ya. Nah, ini tentang toharoh. Iya. At-toharoh wajibatun bil kitabi was sunnah. Ya. Jadi dasar hukumnya dari toharoh itu, ya, dasar hukumnya dari toharoh itu adalah dari Al-Quran dan dari hadis atau dari sunnah. Sunnah itu adalah bisa qauli, bisa fi'li. Ya. Sunnah itu bisa qauli, bisa fi'li, artinya sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah ataupun sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ataupun sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya, tetapi Rasulullah tidak melarangnya, ya, atau tidak mencegahnya, ya. Jadi sunnah itu perlu Anda ketahui, ya, sunnah itu adalah ada qauli dan ada fi'li, ya. Ada qauli dan ada fi'li. Qauli itu ya isinya ya hadis, ya artinya sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terus
Fi'li, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, misalnya Rasulullah selalu menggunakan ya tangan kanan, kaki kanan untuk ke masjid dan lain sebagainya, tetapi tidak diungkap ya oleh Rasulullah SAW. Ya, nah itu apa namanya dianggap sebagai sunnah. Contoh lain misalnya ya Rasulullah itu ketika habis sholat setelah salam dia biasanya belok kanan. Ya, dia biasanya belok kanan. Ya, biasanya itu belok kanan dia. Ya, jadi itu ternyata Rasulullah itu setelah sunnah itu ya setelah sholat, maksudnya setelah sholat itu salam terus belok kanan ya, karena Rasulullah pernah menemukan suatu sahabat yang datang terlambat mengira Rasulullah masih sholat ya, karena jauh ya, mengira Rasulullah masih sholat, kemudian dia mengikuti imam langsung duduk padahal Rasulullah sudah selesai sholat. Nah, itu artinya ya sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut dengan sunnah. Ya. Jadi ada juga Rasulullah yang tidak melakukan, ya. Ada juga Rasulullah yang tidak melakukan. Contohnya, misalnya ada sahabat yang makan apa ya, kalau nggak salah dob ya, dob itu sejenis kadal, ya. Itu obat kuat itu ya, obat kuat untuk cowok ya. Itu Rasulullah tidak makan, ya, tetapi beliau tidak melarangnya. Nah, itu juga bagian dari sunnah. Kalau Alkitab jelas ya, Alkitab itu apa namanya Al-Quran. Ya. At-Taharatu wajibatun, bahwa Taharo itu memang wajib. Dasarnya apa? Dasarnya kitab dan sunnah. Qala ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Ya. Apabila Anda punya junub, ya junub itu banyak ya, maka itu Anda harus tahu istilah junub. Ya. Anda istilah junub itu harus tahu banyak ya. Istilah junub itu apa? Nah, nanti akan dipelajari di bawah ya. Istilah junub. Wa in kuntum junuban fatahharu. Salah satu junuban itu adalah salah satunya apa namanya misalnya Anda setelah apa namanya nifas ya, setelah haid ya, setelah berhubungan suami istri ya, setelah apalagi mimpi basah misalnya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada dari kitab juga ya, wasiyah baga tahir ya, wasiyah baga tahir. Di sini dasarnya toharoh ya, artinya Anda punya pakaian itu harus suci ya, suci. Tahir itu artinya saya katakan lebih cenderung kepada istilah suci. Wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah juga menyukai orang yang suka bertaubat ya. Yang suka bertaubat. Kemudian Allah juga adalah suka kepada orang yang selalu mensucikan diri ya. Nah, jadi senang misalnya orang-orang yang wudu, orang-orang yang selalu bersih ya, selalu suci. Wa qala ta'ala, dan qala ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini saya ajak ngaji aja nih, saya ajak ngaji ini kan. Iya. Saya ajak ngaji qala sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tahur. Ya, miftahus sholati at-tahur. Artinya bahwa apa namanya sebelum sholat atau miftahus sholat ya, artinya syarat sholat bisa aja ya, miftahus sholat, kuncinya sholat ya,
Anda bisa dikatakan bisa sholat apabila ada kuncinya. Kuncinya apa? At-tahuru. At-tahuru, ya. At-tahuru. Nah, di sini dikatakan at-tahuru wa qala la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Nah, artinya sholat itu nggak diterima kalau Anda tidak suci. Ya. Suci itu bukan berarti bersih ya. Nah, beda ya, suci dengan bersih itu beda. Wa qala Rasul at-tahuru syatrul iman. Ya, jadi bersih, membersihkan itu juga istilahnya bagian dari iman atau merupakan pokok ya, pokok dari iman, syatrul iman. Ya. Iya, saya ini kalau dibaca model apa namanya? Model pesantren ya insya Allah saya juga bisa ya, model pesantren. Cuman kita kan bukan pesantren kan. Iya. Bayanuha terangannya at-thaharatu kismani zahiratun wa batinatun. Jadi tahar itu ada dua, ada zahir dan ada batin ya. Iya, jadi fataharatul batinah hiya tathhirun nafsi min asari dzambi wal ma'siyah. Ya. Jadi disebut toharo itu adalah yang batin, yaitu adalah membersihkan diri, ya, membersihkan diri. Tathhir itu apa namanya dari fiil toharo yutahhiru tadhirun, ya, yaitu membersihkan diri min asari dzambi wal maksiyah, dari bekas-bekas dosa dan bekas-bekas maksiat. Wadzalika, oleh karena itu, bitaubatis shadiqah, dengan taubat yang benar ya, min kulli dzunubi wal ma'asi, dari segala dosa dan maksiat. Nah, terus lagi wa tadhhirul qalbi. Nah, di sini jadi taharah batinah itu ada tadhhirun nafsi, ada tadhhirul qalbi min aqdar syirki wal syakki wal hasadi wal haqdi wal ghalli wal ghis wal kibri, ya, wal ujubi wal riya was sum'ah. Sebentar, kok saya pingin belakang itu sebentar. Kena AC jadi pingin pipis. Sebentar. Ya, kita lanjutkan di sini yang kelihatan Farah Anjeli sama Naswa, yang lain Siti Inaya, Lida, iya, oke. Yang lain yang nggak apa-apa, Fiska, ada Fiska, ada siapa lagi? Iya, ada Aji Surya, ada Sofa, tapi kelihatan matanya doang. Iya, matanya aja Sofa ya. Mungkin matanya yang paling menarik dari Sofa ini. Iya, jadi Sofa kelihatannya matanya. Jadi yang menarik bukan tangannya ya, tapi matanya. Iya, sekarang udah kelihatan nih semua wajahnya Sofa ini. Ya kan, luar biasa Sofa ya. Tapi kalau saya ketemu Sofa belum tentu disapa. Iya, perasaan ketemu di lift juga dia senyum aja. Iya, ketemu di lift senyum aja ya. Oke, kita lanjutkan dengan at-thaharah al-batiniyah. Walal al-batinah ini kan. At-thaharah al-batinah, yaitu mensucikan diri dari dosa. Nah, kita
Kapan maksudnya dari dosa ini? Ya, wal ma'asiyah, dan dari maksiat. Wadzalika, maka kita harus sering-sering bertobat ya. Tobatnya yang bagaimana? Tapi as-shadiqah, tobat yang benar. Nah, kalau tobat yang benar itu berarti tobat an-nasuha ya. Jadi tobat yang menyesali perbuatannya, tidak akan pernah lagi misalnya melakukannya, itu namanya tobat as-shadiqah ya. Min kulli dzunub, dari segala dosa. Ini dosa ini banyak sekali kalau dibahas ini kan. Ada dosa kecil, dosa besar, luar biasa. Wal ma'asi, kemudian yang kedua di situ watadhirul qalbi ya, watadhirul qalbi. Watadhirul qalbi. Mensucikan hati ya. Min agdari syirki, dari apa? Min agdari syirki, bukan syirki, syirki ya, syirki ya. Astagfirullahaladzim. Ini apa sih sebutnya? Jadi dari apa namanya butir-butir bisa ya, dari syirik ya. Jadi bagian-bagian dari syirik itu ya, itu yang bisa membuat dosa ya. Jadi misal apa namanya syirik. Nah, syirik itu apa artinya? Syirik itu adalah menduakan Allah ya, menduakan Allah, atau menduakan Allah ini kan apa namanya, gimana sih prakteknya misalnya gitu kan. Misalnya percaya ya kepada sesuatu ya, melebihi dari apa namanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya misalnya apa? Tathirul qalbi min akdzaril syirki ya, jadi membersihkan hati dari sesuatu yang tidak menyenangkan ya, misalnya kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh syirki wasyakki ya, ragu-ragu ya. Ragu-ragu itu termasuk dari apa namanya ketika Anda sholat ada orang yang was-wasen itu kan, itu harus dihilangkan ya. Misalnya syak gitu ya, ragu-ragu ya. Anda punya wudhu atau tidak, punya wudhu atau tidak, harus kembalikan kepada yang aslinya, ya tidak punya wudhu aja gitu kan. Wal hasadi, hasad, wal hikdi ya. Nah, itu juga apa namanya, hasad dan hikd itu bedanya apa nanti kan. Nah, ini hasud ya, ini dengki ya, hasud, dengki. Wal ghul ya, ini wal ghul wal ghus, ini artinya menipu ya, menipu. Kemudian wal kibri ya, kibri ini artinya sombong. Wal ujub juga artinya sombong juga, tapi ujub dan kiber itu bedanya apa ya kan? Menampakkan diri dengan merendahkan orang lain, yang ujub ini kan merasa dirinya hebat itu kan. Waria ya, memamerkan diri ya, memamerkan sesuatu yang sudah layaknya. Dan juga wasum'ah, sama ini sebenarnya artinya kan, sumpah gitu kan. Cuman di bahasa Arab itu dibedakan ya. Merasa hebat ya, sumpah ini. Artinya orang lain dianggap kecil gitu kan. Nah, terus gimana caranya? Gimana caranya? Wadzalika ya, gimana caranya? Bil ikhlasi, dengan ikhlas, wal yakin, yakin, wa hubbil khairi, dan suka kepada hal kebaikan, hilmi, sidqi, wa tawab. Nah, di sini apa namanya? Hubbul khairi, menyukai kebaikan, wal hilmi ini apa namanya? Selalu pemaaf ini maksudnya kan. Bijaksana ya, wasidqi, dan jujur. Wa tawab, merasa rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati ya. Terus wa iradatul wajhillah ta'ala bi kulli niyat wal a'mal as-shalihah ya. Selalu merujuk ya, merujuk
merujuk kepada apa namanya, artinya merasa bahwa dirinya itu dalam muraqabah, ya, dalam muraqabatillah, ya. Wa iradati wajhillah artinya selalu merasa dirinya itu ada yang muraqabah, ya, muraqabah, ya. Nah, di sini terus lagi wajhi ta'ala juga selalu ingin menghadap, selalu ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bikullin niyat wal a'mal as-sholihah. Bikullin niyat wal a'mal. Ya. Jadi ketika Anda apa namanya punya sesuatu misalnya, punya sesuatu itu, contohnya misalnya gini, contoh yang paling sedikit ya, Anda menolong orang atau saya kadang itu ya mungkin jengkel atau sebel gitu. Kenapa sebel? Kenapa jengkel ya kan? Karena ada teman misalnya kan, ada teman yang menurut saya gimana ya? Yang menjengkelkan, contohnya gini, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Gimana dia tidak menjengkelkan ya kan? Misalnya, ya orangnya selalu mengeluh, ya selalu mengeluh. Nggak punya duit lah, nggak punya inilah, nggak punya apalah, ya kan? Mau buat anaknya bayar sekolah lah dan lain sebagainya. Oke, kalau dia datang ke rumah, ya datang ke rumah, kemudian menceritakan segala sesuatu, ya nggak masalah. Ya artinya di situ ada silaturahimnya ke rumah ya. Ini enggak ya, enggak ke rumah, enggak apa, cuman WA aja. Bilangnya karena teman mungkin ya, namanya aja misalnya saya panggil Inayah. Inayah, saya butuh duit ini buat bayar sekolah. Lah emang siapa lu gitu loh. Ya buat sekolah anak saya maksudnya gitu kan. Kalau ke rumah ya kan, ke rumah misalnya ada apa namanya? Ya kita mau ngasih karena misalnya mau ngasih, cuman ya pakai cara yang bagus lah gitu loh. Gitu loh. Ada orang-orang seperti itu tuh, udah minta-minta tapi mintanya nggak sopan lagi gitu loh. Nah, itu kadang kita yang membuat apa namanya amal kita jadi rusak gitu. Ya, maka kita harus ini di sini ada ikhlas. Wadzalika dengan apa membersihkan hati bil ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Nah, itu yang luar biasa. Ya, terus artinya selalu di situ juga ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan apa? Dengan niat baik ya. Saya membantu dia, saya niatnya baik ya. Ini kemarin juga yang paling, kalau ini kan saya korelasikan dengan kehidupan kita ya. Seperti kemarin itu ada orang ya kan, WA saja ke saya kan. WA saja ke saya, dia butuh duit lah intinya ya. Butuh duit intinya, duitnya nggak sedikit, 1,5 juta katanya. Ya, duitnya nggak sedikit, 1,5 juta. Dia cuma WA saja, saya butuh ini, butuh ini nih. Saya bilang, ya saya jawab aja. Nggak ada, saya bilang nggak, bukan bilang nggak ada sih ya. Masih banyak kebutuhan gitu aja saya bilang gitu kan. Padahal kalau dia datang ke rumah, ya dia datang ke rumah saya, dia mengutarakan kebutuhannya, ya insya Allah paling nggak saya bisa bantu walaupun mungkin nggak sepenuhnya ya. Iya. Nah itu, tapi kalau dia datang ya saya kasih insya Allah ya ikhlas saya. Wa taharatu az-zahirah. Nah, kalau yang pertama tadi adalah al-batinah, sekarang az-zahirah ya, taharah yang kedua. Ini saya sengaja saya lakukan supaya apa? Supaya Anda punya ininya, punya apa namanya? Ih, pendek banget mainin itu. Siapa ini yang ngomong? Risiko itu mainnya dimatiin itu. Saya apa namanya? Saya nggak jadi apa ya? Nggak jadi host, ya. Jadi nggak bisa matikan. Ya. Terus yang kedua di situ
Wa taharatul dhahirah, yaitu membersihkan, ya, membersihkan yang bersifat zahir, yang bersifat nyata, yang kalau tadi batin, ya, kalau tadi batin itu daleman, sekarang al-zahirah itu luaran, ya kan, ya, luaran. Hiya taharatul khubus, ya, taharatul khubus wa taharatul hadas, ya. Jadi di sini membersihkan dari apa namanya hadas, dan apa namanya, kalau sesuatu yang jahat itu bisa saja di sini kan. Taharatul khobas itu artinya membersihkan dari kebencian, kan? Ya, dari kebencian. Tapi di situ cenderungnya kepada hadas itu najis, ya. Taharatul khobas, nah di sini membersihkan ini takunu, ya, itu bisa biizalatin najasati, dengan membuang, ya, membuang an-najasat, najis-najis, bilma tahur, ya, bilma tahur, dari air yang suci mensucikan, ya. Kalau tohir itu artinya suci, kalau at-tahur itu artinya suci mensucikan, ya. Di sini min libasil musolli, dari misalnya apa namanya pakaian orang-orang yang sholat, wa badanihi wa makani sholatihi, ya kan, wa makani sholatihi, dari tempat-tempat, ya, tempat sholat dari badannya, ya. Jadi al khobas di sini, ya, al khobas ini maksudnya adalah apa, najis-najis, ya, menghilangkan najis dari apa namanya tempat, dari pakaian, dari apa namanya badan-badan yang kena najis itu dibersihkan, ya, dibersihkan. Itu namanya toharatul khobas, ya. Jadi Anda punya jadi apa namanya, toharatul dhahirah itu ada dua, ada toharatul khobas dan toharatul hadas. Kalau khobas itu yang membersihkan misalnya masjid, jadi apa namanya tai cicak misalnya, ya kan, terus pakaian kita ada najisnya, itu dibersihkan, seperti itu, ya. Nah, terus yang kedua ada toharatul hadas, yaitu dengan apa, dengan wudhu, dengan mandi, dengan tayamum, ya, dengan mandi dan tayamum. Oke, nah sekarang al-mada asaniyah fi matakunu bihi toharoh, ya, dengan apa toharoh itu, caranya dengan apa toharoh itu, ya, toharoh itu caranya dengan apa. Nah, di sini ada kan, saya sengaja melambat-lambatkan supaya Anda di minggu depan Anda masih ada kajian toharoh, ya, Anda masih ada kajian toharoh, sehingga Anda bisa membahasnya lebih apa namanya, lebih dalam lagi, ya. Oh, saya ini sebentar. Ya, kita lanjutkan lagi dengan apa tadi sudah saya. Wal madatu saniyah fi matakunu bihi toharoh. Ya. Jadi materi yang kedua di sini fi matakunu bihi toharoh, ya, dengan apa toharoh itu. Ya.
Fima takunu bihi atau haro. Ya, kalau misalnya Anda mau mengartikan model pesantren, ya, fima, ya, artinya dengan apa? Ya, dengan apa? Ya, takunu atau haro itu dilakukan dengan apa? Bihi itu bima, ya, atau dengan atau haro itu takunu bisyai'in. Jadi toharo itu bisa dilakukan dengan dua apa? Ya, dua sesuatu di situ. Al-ma'ul mutlaqu yaitu ma al-mutlaq, yaitu ma yang mutlak. Wa huwa al-baqi ala asli apa namanya khilqatihi, ya. Jadi mutlak itu adalah air asli, air yang benar-benar asli. Bihaisu lam yukhalituhu syai'un, ya, yunafiku anhu ghaliban. Ya, jadi air yang tidak bercampur dengan apa-apa, artinya air murni, ya, air murni. Sekarang misalnya mungkin perlu ditanyakan juga, ya, apakah aqua itu air murni atau tidak? Ya. Secara kenyataan aqua itu bukan air murni. Kenapa? Kenapa bukan air murni? Saya katakan kan karena dia di air aqua itu sudah ada apanya, ya, campuran-campurannya, bahkan ada kapuritnya itu, ya. Kalau Anda memasak air, ya, kalau air aqua masih mending nggak begitu bau kelihatan itu. Yang apa namanya, ada sih yang produk Prancis itu apa? Yang merek Prancis itu apa, ya? Sebentar. Itu kalau dimasak itu bau kapuritnya tinggi sekali. Nah, apakah itu boleh buat wudhu atau enggak, saya nggak tahu itu. Ya, tergantung apa namanya. Nah, di sini najasan kana autohiron, ya. Jadi yang membuat apa namanya air itu menjadi najis karena kecampuran sesuatu. Karena autohiron artinya tidak, di sini air itu masih murni. Wadhalika, ya, wadhalika salah satu contohnya di sini kamyahil abar, ya, kamyahil abar wal uyun wal adwiyah wal anhar was sulud dhaibah wal bihar. Contohnya adalah air sumur, air mata air, ya. Ya, di sini air danau ini kan. Terus ada air sungai, ya. Ada as-suluj, ya, dhaibah, ini apa namanya, air es ini kan. Wal bihar, dan air apa namanya wal bihar al malihah, laut yang asin. Karena apa? Dalilnya adalah wa anzalna minas sama'i ma'an tahuron. Ya, Allah menurunkan air dari langit itu ada sesuatu air yang suci, mensucikan. Nah, itu disebut dengan air mutlak, artinya belum kecampur apa-apa. Tapi kalau sudah kecampur apa-apa, contohnya yang kemarin saya katakan, kecampuran misalnya dengan rinso, ya, itu ini apa namanya, Anda harus mengulangi cara mencucinya. Kenapa? Nah, karena khususnya yang punya anak kecil, ya, punya anak kecil itu kan kadang ada apa namanya, kadang ada najisnya kan, kadang ada najisnya, ya, khususnya yang anak kecil itu kadang ada najisnya. Tetapi langsung saja dicuci dengan air rinso misalnya, ya, atau dengan air apa namanya deterjen, itu tidak sah itu. Ya, seperti kemarin saya jelaskan, kalau Anda memang mau mensucikan, ya, cuci dulu pakai apa namanya air mengalir, ya. Kalaulah mau pakai apa namanya mesin cuci dengan air mengalir juga, ya. Nah, dengan air mengalir juga. Nah, tetapi kalau mesin cucinya otomatis yang satu tabung, ya, satu tabung, saya tidak merekomendasi bahwa itu mensucikan, ya, dari najis maksudnya,
Ya, dan saya tidak merekomendasikan mensucikan. Kenapa? Kecuali apa? Kecuali airnya mengalir. Nah, kalau yang otomatis kan enggak. Ya. Kenapa enggak mengalir dia? Karena kalau sudah batas waktu tertentu dia mati airnya, ya kan? Maka caranya bagaimana? Caranya Anda harus cuci dulu di air kran misalnya, ya, yang mengalir supaya najisnya bersih. Dan itu semua tidak diketahui atau tidak dimiliki pengetahuan dari ibu-ibu, ya. Apalagi yang mencucinya dengan apa namanya mesin cuci yang otomatis. Anda tahu yang mesin cuci otomatis kan? Di rumah mesin cuci otomatis atau tidak? Nah, kalau yang otomatis itu, kalau yang tidak kan apa namanya masih bisa diputar dan airnya bisa ngocor terus, ya kan? Nah, airnya bisa ngocor, airnya jalan gitu seperti itu kan. Tetapi kalau air yang apa namanya mesin cuci otomatis, ya, ini begitu air sampai pada batas tertentu, dia berhenti kerannya, mati sendiri, dan nggak bisa dikocorin terus, nggak bisa, ya. Itu setahu saya. Maka saya tidak merekomendasi, ya. Artinya orang yang mau mensucikan, ya, dengan mesin cuci itu saya tidak merekomendasi. Kenapa? Nah, karena airnya berhenti, ya. Nah, beda dengan yang mesin cuci biasa. Mesin cuci biasa itu airnya bisa ngocor terus dan bisa dibuang, itu kan, air mengalir seperti itu. Dan itu pun belum dikasih rinso, ya, belum dikasih rinso untuk membersihkan semua najisnya dulu. Nah, sekarang ikhtiatonnya, hati-hatinya gimana? Hati-hatinya ya dicuci dulu di air kran sama Anda, baru dimasukkan ke mesin cuci, ya, dimasukkan ke mesin cuci, baru dikasih rinso. Nah, rinso itu bukan mensucikan, bukan, ya, dia membersihkan. Saya ulangi sekali lagi, ya, bukan mensucikan tapi membersihkan. Itu yang mungkin hari ini salah menurut saya, ataupun saya nggak mengatakan salah, tapi keliru. Ya, satu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh ibu-ibu. Karena mereka tidak belajar fikih. Ya, mereka nggak belajar fikih. Kalau itu sudah dilakukan seperti itu, maka najisnya masih utuh, ya. Najisnya masih utuh. Najis itu juga macam-macam. Ada najis aini, ya. Najis aini itu yang kelihatan mata, juga ada bau, juga ada. Nah, apa namanya? Kalau sudah toharohnya tidak tidak makbul, artinya nggak diterima, bagaimana wudhu kita, bagaimana sholat kita. Nah, oleh karena itu, ketika hari ini kan ada dalil, ya, misalnya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. As-sholatu tahsya anil apa namanya? Anil fahsya'i wal tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia ternyata masih sholat, ya, tapi menjalankan juga maksiat. Nah, itu perlu dirujuk kembali. Bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia wudhunya, bagaimana dia toharohnya. Nah, itu loh. Ya. Boleh jadi sholat kita nggak diterima, boleh jadi sholat kita apa namanya, maka kita harus terlalu banyak bertaubat. Salah satunya kan. Langsungnya saya matiin, saya jadi pengen kencing dulu nih. Matiin aja hasilnya. Sebentar ya, saya kencing dulu deh. Bentar. Lanjutkan lagi, ya, apa namanya. Oke, dalilnya tadi sampai di mana tadi, ya? Saya sampai, ya, kita lihat buku, ya. Kita share screen, lihat buku. Nah, ini, ya. Jadi air yang betul-betul diturunkan dari langit, ya. Nah, ini kalau orang mau apa namanya, ikhtiaton, artinya hati-hati,
mungkin nggak mau juga berwudu dengan air aqua, ya, nggak mau juga karena dia bukan air mutlak, bukan air suci mensucikan, ya kan. Tapi itu orang yang hati-hati. Wa anzalna minal ma'i ay minas sama'i ma'an tahura, ya. Wa qala Rasulullah sallam al-ma'u tahur, ya, ma yang mensucikan, yang suci mensucikan itu illa in taghayyara rihuhu, ya, in taghayyara rihuhu. Nah, apabila apa namanya aromanya berubah, au ta'muhu au launuhu binajasatin tahaddusi fihi, ya, tahdusu fihi, ya, tahdusu fihi. Atau di sini apa namanya berubah air, ya, ini aromanya, rasanya, dan warnanya. Nah, sekarang air aqua itu tidak berubah warnanya, ya kan? Tapi rasanya sebenarnya berubah. Rasanya dia sebenarnya berubah, ya kan? Antara satu air dengan air yang lainnya itu kan berubah, kan? Nah, maka orang yang berhati-hati nggak mau juga pakai aqua itu berwudu, ya. Nah, inajasatin tahdusu fihi, dengan satu najis yang ada padanya, itu artinya itu tidak dikatakan lagi ma'utohur, al-ma'utohur, air suci yang mensucikan. Nah, di sini lagi sekarang as-so'i yang kedua ini kan, kalau tadi kan ada at-tohara itu ada dua, yang satu lagi adalah menamakan air mutlak, yang kedua as-so'i itu at-tahir, ya. As-so'i itu at-tahir, as-so'id itu artinya sesuatu yang apa namanya artinya permukaan bisa aja, ya. At-tahir yang suci, wa huwa wajhul ardi at-tahirah. Wajhul ardi ya permukaan, ya, permukaan bumi, ya, permukaan bumi at-tahirah yang suci, min turabin, yaitu dari debu, ya, au apa namanya rimlin, ya, itu pasir, ya, au hijaratin batu, ya, au apa namanya subhah, ya, subhah itu bisa juga arang ini, ya, bisa juga arang, tetapi di situ artinya apa dulu sebentar. Subhah itu artinya saya makanya dengan adanya belajar, dengan adanya ngajar, saya sebenarnya belajar, ya. Itu subhah itu artinya, sebentar saya carikan kamusnya. Oh, ini air rawa. Iya, di sini subhah itu artinya rawa. Rawa itu apa yang bisa buat wudhu? Nggak bisa, kan? Yang bisa itu ya apa namanya debu, ya. Nah, itu bisa kayak. Nah, dasarnya adalah di qauli sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li, ya, al-ardu masjidan wa tahuron, ya. Bumi itu, ya, atau tanah itu dijadikan kepada kita, li kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai apa? Sebagai masjid, ya, tempat bersujud, wa tahuron, dan bisa suci mensucikan. Nah, wa yakunu sa'idul mutahharan inda faqdil ma', oleh menggunakan apa namanya tadi seperti debu, seperti pasir, ya. Inda faqdil ma', ketika air itu enggak ada, ya. Ketika air itu enggak ada. Au indal adzi an istimalihi limaradin wa nahwihi liqauli ta'ala, ya, ataupun karena lemahnya pada saat menggunakan, maksudnya ini karena tidak boleh apa namanya menggunakan air, maksudnya indal adzi anistimalihi, ya, artinya indal adzi itu ketika arti sebenarnya ini kan, ya, ketika apa namanya lemah dalam penggunaan. Nah, artinya ketika tidak boleh menggunakan air, ya, ketika tidak menggunakan air. Kenapa? Lima rodin, karena adanya suatu penyakit atau sakit.
Contohnya misalnya sakit cacar, ya, sakit herpes misalnya, atau sakit apa ya yang masih ada perbannya dan lain sebagainya, wanahwihi dan sebagainya yang seperti sakit itu. Liqoulihi ta'ala, nah, falam tajidu ma'an, apabila kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, ya, maka Anda boleh bertayamum dengan apa? Dengan permukaan apa namanya? Permukaan bumi thayyiban yang baik, ya. Nah, inna sha'ida thayyib tahurul muslim, ya. Jadi debu terus pasir, ya, yang baik, tahurul muslim itu bisa mensucikan seorang muslim. Wa illam yajid alma, apabila tidak menemukan, ya, tidak menemukan air asal sinin, ya, fa idza wajadal ma falyamasihu bi basyaratuhu. Di sini apabila menemukan air, maka Anda harus apa namanya? Dibasuhkannya air itu. Nah, kita belajar fikih misalnya kan, belajar fikih ketika kita mau mengganti, kita tetap wudhu, ya, kita tetap wudhu, tapi ada sesuatu tangan yang sakit, satu tangan yang sakit, ya, itu Anda tidak boleh wudhu, tidak boleh kena air, maka tangan yang sakit itu diganti dengan tayamum, ya. Di sini wal ikrarihi, ya, dengan satu ketetapan, ya, Amr bin As alat tayamum, ya, alat tayamum inal jinabah fi lailatil baridah syadidah al burudah khafa fiha nafsi, ya, di sini dari hadis Amr bin As, dia boleh tayamum, ya, karena apa? Karena dia merasa dingin sekali dan takut kalau kedinginan itu dengan mak itu dia bisa menjadi sakit, maka boleh menggunakan apa namanya? Tayamum, seperti itu. Iya. Oke. Di sini ada yang mau nanya? Hal indakum soal? Hal indak soal? Nggak ada yang mau nanya ya? Sudah pernah belajar fikih semua kan? Ada sesuatu yang baru atau tidak? Naswa? Naswa atau Najwa? Ada Ustaz. Apa itu yang baru? Apa yang baru, Najwa? Yang baru saya tahu. Itu tentang tadi nyuci Ustaz. Nyuci? Iya, yang tadi. lain? Tentang air aqua tadi. Air aqua, ya. Karena air aqua itu memang bening, tapi ternyata dia sudah berasa sebenarnya. Ya kan? Dia sudah berasa. Tetapi ada juga air minuman yang memang aslinya gini. Air minuman itu kan banyak ya. Banyak sekali. Tapi ternyata di antara mereka, maksudnya di antara mereka air, gitu kan, produk air itu ada yang sudah ada apa namanya tindakan. Aqua sudah dikasih penyedap, ya. Terus itu yang minuman yang apa ya? Yang produk Perancis itu apa namanya? Itu kalau di apa namanya digodok, ya, itu rasa kapurnya tinggi banget loh. Anda silakan aja apa namanya cari air-air yang minuman-minuman kemas, ya, kemudian digodok, ya. Saya tahu itu kenapa? Karena waktu itu ketika saya di mana, di hotel kan, di hotel itu untuk masak air, bikin teh dan lain sebagainya, saya perlu air kan, dan perlu saya masak di apa namanya teko listrik itu kan. Itu ternyata airnya bau banget kapuritnya. Bau banget kapuritnya. Nah, orang-orang yang cukup hati-hati tidak mau itu berwudu dengan itu. Ya, mengapa? Ya takut nggak mensucikan saja, ya kan. Tapi kalau yang bodoh-bodoh amat, ya nggak masalah, gitu kan. Seperti itu. Oke. Hal ini soal akhir.
Ustaz, Ya, izin bertanya, Ustaz. izin. Nggak usah izin deh, udah dikasih Iya. kesempatan. Air aqua itu kan dia air sumber, air suci ya, Ustaz ya. Iya, suci benar. Terus misalkan dia dipakai untuk bersuci. Terus selesai, misalkan masih ada sisanya nih, Ustaz. Terus dipakai lagi, terus kan ya? Dipakai Bagaimana? lagi kenapa? Dipakai lagi untuk bersuci. Air yang mana? Yang di Air botol? yang aqua itu. Iya, botol boleh, tapi airnya ini udah dimasukin suatu benda yang untuk mau disucikan gitu, Ustaz. Air Sebenarnya apa? bekasnya itu, air bekasnya itu masih bisa mensucikan apa enggak? Apa dia tetap air suci tapi tidak mensucikan atau gimana? Iya, jadi kalau yang sudah dipakai namanya air mustakmal. Ya. Iya. Air mustakmal itu tidak boleh dipakai kecuali lebih dari 2 gula. Ya. Lebih dari 2 gula itu bisa dipakai. Ya. Nah, ukurannya lebih dari 2 gula berapa? Satu gula itu adalah 1 ziro. Ya, 1 ziro. Itu 1 ziro itu 1 hasta. Iya. Jadi lebih secara isi, ya isi itu berarti pakainya kubik ya. Itu kalau 1 kubik itu boleh, walaupun mustakmal bisa dipakai. Tapi kalau cuma 1 botol ya nggak boleh dipakai. Kenapa emang? Nah, karena sudah mustakmal terpakai kan. Iya. Itu air aqua itu sendiri sebenarnya kalau orang-orang yang cukup berhati-hati nggak mau. Karena dia sudah ada tindakan dari pabriknya dikasih kapurit. Ya. Dan rasanya beda. Ya. Rasanya itu beda. Nah, rasanya sudah beda. Ya. Nah, kalau dikasih gula kan manis. Ya kan? Nah, itu bukan gula. Tapi penyegar. Ya, penyegar atau apa saya nggak tahu lah, yang jelas rasanya itu beda-beda antara aqua, antara lagi misalnya minuman lain ya, banyak kan minuman lain kan, contohnya yang lain apa Haji? Saya taunya aqua aja nih. Iya. Hah? Nestle. Apa? Air kemasan, Ustaz. Ya kemasan banyak kan. Leo. Nah itu saya ya Cleo, misalkan Cleo itu lebih murni. Cleo kalau saya lihat Cleo lebih murni. Itu yang punya Perancis itu apa namanya, yang punya Perancis? Merek Perancis. Hah? Nestle, Ustaz. Apa bukan? Apa? Nestle. Nestle punya Perancis, iya. Tapi satu lagi yang sering dijual mereknya bukan Nestle. Le Mineral, Ustaz. Nah, Le Mineral ya. Le Mineral. Le Mineral itu bau kapuritnya sangat tinggi itu. Anda coba aja digodok itu, dimasak gitu. Ya, kapuritnya sangat tinggi banget. Le Mineral itu. Nah, Le Mineral itu. Ya, saya tahu seperti itu. Nah, saya pernah menanyakan kepada Kiai ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sampai jam berapa ini? Ada yang mau nanya lagi nggak? Fiska, Fadia, ini yang lain pada tidur kali ya. Iya. Ini yang angkatan dari 22 siapa ini? Halo? Halo. Rudi. Kamu nggak ngambil fikih, kenapa kemarin? Malas Di saja semester gitu. kemarin belum ada, Ustaz. Sekarang matkul tambahan, Ustaz. Oh gitu ya. Oh gitu. Oke, kita belajar fikih supaya ibadah kita harus bagus ini kan. Iya ya, kita lanjutkan lagi dengan share screen kita nih. Ini saya tidak mau baca semuanya ya. Nah, di sini air asin, ya kan? Boleh air asin tapi air laut, ya. Di sini wal bihar al malikah.
air laut yang asin. Boleh buat apa namanya, dasarnya wa anzalna minal sama'i ma'an tahuron. Tetapi kalau air yang sudah dikondisikan, ya dikasih kapurit lah, dikasih apalah, nah itu kalau untuk minum boleh, tapi kalau untuk bersuci itu, apalagi berwudu ya, berwudu itu cenderung, kalau saya tidak ini ya, tidak merekomendasi itu. Tapi nggak tahu, ulama itu banyak, kita kan ulama itu banyak, jadi juga tergantung usul fikihnya juga gitu kan, seperti itu. Ini kita belum pernah baca, ya belum pernah baca, makanya dikasih kitab ini banyak pengetahuan, ya kan. Oke. Terus di sini fatayammamu, fatayammamu su'idan. Anda jangan salah ya, tayamum itu bukan pengganti wudhu, bukan. Tayamum itu bukan pengganti wudhu. Tayamum itu adalah apa namanya, sesuatu yang memperbolehkan Anda untuk melakukan sholat. Nah, maka kalau Anda sholatnya apa namanya, habis sholat misalnya sholat zuhur, terus disambung lagi sholat asar, nggak bisa. Sholat asar ya harus apa namanya, tayamum lagi. Jadi tayamum itu bukan pengganti wudhu, ya. Mengganti wudhu secara parsial iya, tapi tidak secara apa namanya, komprehensif maksudnya. Artinya tayamum itu bukan pengganti wudhu, ya. Jadi Anda boleh tayamum, ya. Di situ niatnya kan tayamum li ibahati sholah, ya, untuk dibolehkannya sholat. Nah, jadi kalau ada orang misalnya sholat asar, sholat duhur, ya sholat duhur sama sholat asar disatukan karena Anda merasa belum batal, nah bisa. Ya, kalau wudhu bisa. Kalau wudhu Anda tidak, misalnya tidak kentut atau tidak apa, ya sholat lagi nggak masalah. Tetapi kalau tayamum nggak bisa. Itu yang saya tahu ya, dan dari saya pelajari seperti itu. Terus di sini al-mada asalisah fi bayanatin najasat, ya, yang menjelaskan tentang najis. An-najasatu jam'u najasatin, ya. Ya, wahia, ya. Wahia al-khariju min farjai, ya, farjai di situ kan. Farjail adami min udrotin au baulin, ya, au madiyin awadiyin, awmaniyin, ya, wa kadzalika baulun, ya, warusun, waroji, kuli hayawanin lam yubah aklu lahmihi, lam yubah aklu lahmihi, yaitu adalah najis itu adalah al-kharij, sesuatu yang keluar, ya, yang keluar min farjai al-adami, ya, min farjai al-adami, dari dua buah lubang, ya kan, lubang anak Adam, ya, anak Adam bukan, ya, ya, baik dari ini kentutnya itu apa namanya, ya bisa kentut, ya bisa juga udroh, itu kentut, ya, ya udroh itu kentut. Kentut atau bukan? Atau kotoran saja? Iya. Au baulin, ya. Au madiyin, bisa wadi, bisa madi, bisa mani. Ya. Wa kadzalika, ya. Wa kadzalika. Nah, ini misalnya apa beda madi, bisa wadi, bisa mani, ya kan? Nah, madi itu ya cairan lah, perempuan juga mengeluarkan cairan, ya. Perempuan juga mengeluarkan cairan, ya. Wadi dan madi itu hampir mirip ini.
kan perlu dibedakan lagi, coba dicari kamusnya antara madi dan wadi, ya kan? Iya. Kalau mani itu jelas ya, itu jelas. Salah satu kriterianya keluarnya mani adalah karena apa namanya keluarnya itu muncrat, ya, bukan apa namanya meleleh, itu bukan, atau bisa kalau seperti ini baul itu artinya apa ya, keluarnya itu apa ya, bahasa saya nyebut bahasa Indonesianya apa ya. Nah, di situ ataupun kotoran atau kencing nih ya, dan lain sebagainya, waroji itu kan dari hayawan lam yubah aklulamihi, yang tidak boleh disembelih, yang tidak boleh dimakan, maksudnya dimakan dagingnya. Contohnya apa ya, banyak ya. Contohnya salah satunya cicak misalnya, ya kan. Wakada maka nakasiran fahisan min damin, ya, begitu juga dari darah, ya, au koin muntah, ya, au koin itu juga muntah di sini ya, ya, koin mutaghayir, ya. Wakada anwaul maitah, ya, anwaul maitah wa adzauha illal julud, ya, macam-macam mayat di sini kan, ya, illal julud kecuali kulitnya. In dabaqat fa innaha tadhuru bittiba liqaul sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabid subha faqad tahir. Nah, apa ini artinya? Saya harus banyak belajar ini sebentar. Ihab, ya, ayyuma ihabin dubha faqad tahir, ya. Sebentar saya cari ini ya, referensinya. Iya, jadi kalau misalnya ya hewan, ya, halo, apa ini? Hewan yang mati, ya, itu boleh saja diambil, ya, diambil kecuali diambil apanya, ya, diambil nggak harus lagi karena sudah ditiba. Tiba itu ya dikeringkan, ya, dikeringkan. Tadhuru bitibaghi dikau Rasul ayyumahi wa yudhubha faqad tahir. Jadi apa namanya, misalnya kambing mati misalnya kan, itu diambil kulitnya, kemudian diambil kulitnya, kemudian dijemur sampai kering, ya. Nah, itu boleh, artinya tidak najis, seperti itu. Kita sampai jam berapa ini kita? 14.20, Ustaz. Tadi ini enggak, apa namanya, saya screen enggak? Belum, Enggak. Ustaz. Oh, belum ya. Oh, rupanya saya tadi enggak share screen rupanya. Makanya Anda ini bingung kali ya. Iya. Iya, ini karena ada apa namanya, saya ingin melihat Anda juga, ya kan? Saya juga apa namanya, ingin melihat sharingannya saya, gitu kan? Maka saya kadang terlena ya ketika melihat Anda, tapi ternyata saya belum share. Ini saya bisa lihat kan, bisa lihat Fadia, Farah Anjeli, Naswa, Siti Naya, tapi saya sudah share kan? Iya, ternyata tadi saya baca tapi belum share. Iya. Kemarin kan settingan punya saya, Zoom-nya nggak bisa, apa namanya, setelah saya share, saya nggak bisa lihat Naswa, nggak bisa lihat Fadia. Ini Fadia apa Fadia? Fadia, Ustaz. Oh, Fadia. Ini Sunda. Enggak, Ustaz. Ini Padia. Oh, Padia, nah, panggilannya kali ya, Padia kali ya. Ntar saya ketemu panggilannya Padia aja ini. Mahfud Azali lagi di mana nih? Lagi berteduh. Di Bapuun. Hah? Muhammad Mahfuz Azali. Hah? Anta tudhillu minas sajarah?
Hah? Ih, diem aja dia, nggak dengar kali ya. Oh, denger dia. Iya, tapi dimatiin lagi mic-nya. Iya. Iya, jadi minggu depan ya, tolong dibahas itu semua toharoh ya, yang sebagian mungkin saya jelaskan di sini. Terus apa namanya? Apa ya saya bilang? Astagfirullahaladzim. Di situ kan banyak kan? Ini apa namanya? PPT-nya coba saya share screen-nya saya ubah lagi ya. PPT-nya ini PPT. Nah, ini kan ada toharoh, ada macam-macam air kan? Ada macam-macam air, terus bagaimana berwudu ya, bagaimana bertayamum, bagaimana mandi ya, bagaimana memandikan jenazah ya, memandikan jenazah ya. Misalnya orang yang nggak perlu dimandikan itu juga ada ya kan, nggak perlu dimandikan juga ada. Seperti contohnya orang yang mati syahid itu nggak perlu dimandikan ya. Orang yang mati syahid nggak perlu dimandikan ya. Terus di situ ada mandi jenazah. Nah, istrinya juga harus bilang misalnya gini, habis berhubungan suami istri, tiba-tiba suaminya meninggal misalnya kan, karena jantungnya nggak kuat misalnya karena udah tua ya kan, ya udah tua tapi masih oke aja sama istrinya misalnya kan gitu kan. Nah, tiba-tiba habis hubungan suami istri, jantungnya nggak kuat, kemudian dia meninggal. Nah, itu si istri harus ngomong. Ini hal-hal yang seperti ini kadang nggak diungkap sama kiainya atau nggak diungkap sama gurunya. Istrinya itu harus ngomong bahwa dia harus mandi wajib. Ya, harus mandi besar maksudnya. Ya, harus mandi besar. Harus mandi besar. Harus mandi besar gitu. Harus ngomong istrinya. Jangan malu gitu loh. Dia meninggal karena habis apa namanya gaulin saya misalnya kan gitu. Jangan malu gitu loh. Kadang istrinya malu gitu loh. Nah, ini salah nanti ya. Ini harus dijelaskan seperti ini. Ini yang seperti itu kadang kiainya atau gurunya tidak menjelaskan. Oke, kita mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi minggu depan Anda harus mewujudkan makalah dan PPT-nya ya. Kalau saya ngomong terus sih nggak apa-apa sih. Tapi Andanya pada ngantuk dan pada tidur ini. Ya. Rahmat tidur nggak? Enggak ya. Tapi kok matanya mata tidur nih, sayu. Iya, maksudnya sayang uang gitu loh. Sama sendu, senang duit gitu kan. Iya, Rahma matanya sendu ya, senang duit gitu. Oke, kita sampai di sini. Ini sudah waktunya sudah lebih dari 2 menit ya, walaupun saya lebih terlambat sedikit tadi. Ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada, Rahma mau nanya nih. Ah? Oh, nggak ada mau nanya ya. Muhammad Mahfud mau nanya nggak? Wah, dia mau ngomong apa? Dia nggak jelas nih. Senyum-senyum aja. Senyum doang dia. Rara, Indaki soal. Rara, Rara dengar suara saya? Dengar Ustaz. Oh, dengar. Saya pikir enggak ya. Hal Indaki soal. Maaf visual. Enggak Ustaz. Iya, kalau begitu sampai di sini dulu ya. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Saya keluar ya. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Ya, afwan.